hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Salam jumpa dalam damai Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kita memasuki bulan Oktober, bulan keluarga. Kemarin kita mengikuti perjamuan kudus. Hendaknya keluarga-keluarga kita juga disegarkan di dalam iman dan melalui kehidupan, melalui percakapan, perbuatan, cinta kasih, tolong-menolong, dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu seperti apa. Ya, dari Filipi pasal 4 ayat 7. Kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, di tengah kehidupan yang berat ini, seringkali kami kehilangan damai sejahtera, kehilangan pegangan hidup, kehilangan kepercayaan. Ampunilah kami. Biarlah firman Tuhan akan meneguhkan iman kami kembali, sehingga seluruh keluarga kami boleh merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, berkuasa dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema saya adalah keluarga yang memuji versus keluarga yang mengumpat. Kita mau belajar kalau damai sejahtera Allah melampaui segala akal itu, maka akan menjadikan keluarga itu memuji Tuhan. Kadang-kadang tidak terpikir bagaimana caranya, tetapi melalui damai sejahtera Allah keluar pujian, hidup keluarga juga damai sejahtera. Nah, sebaliknya ketika damai sejahtera Allah tidak ada pada kita, yang ada adalah umpatan-umpatan. Suami mengumpat istri, istri mengumpat suami, orang tua mengumpat anak, anak mengumpat orang tua, bahkan ada anak yang tega menganiaya orang tua cuma karena kehidupan masa kini. Kepingin jajan, kepingin punya sepeda motor, kepingin punya HP, orang tuanya dihajar. Padahal mereka sudah kerja sedemikian rupa, tetapi rezeki belum mencukupkan apa yang diinginkan anak. Adanya umpatan dan kekejaman, bahkan pembunuhan. Nah, hendaknya itu tidak terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen. Karena kita itu punya kekuatan, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi pikiran kita mungkin kadang-kadang tidak sampai ke sana. Ya, tidak bisa memikirkan bagaimana Tuhan bekerja berkarya yang mendatangkan damai sejahtera. Tapi nyatanya ada. Satu keluarga berwisata di tepi sebuah danau. Nah, ibu menggelar tikar bersama suami dan 2 anak. Kemudian ibu menyiapkan makanan sederhana yang mereka bawa. Lalu ada yang perlu dihangatkan. Ibu itu pasang kompor arang ya, jadi bawa arang sedikit, ada kompornya dan sebagainya. Sementara suami dan anak-anak itu kemudian mengambil alat musik. Mereka datang dengan alat musik tapi juga berkendara sepeda motor. Jadi bawa makanan, bawa alat musik, ada 2 sepeda motor yang mereka pakai. Kemudian ayah itu mulai memetik gitar, lalu anak yang perempuan itu duduk di sampingnya, dan anak laki itu membawa harmonika. Ya. Lalu mereka bersama-sama memuji Tuhan. Lagu demi lagu diiringi harmonika, anak perempuan bersama ayah menyanyi, ibu juga ikut menyanyi. Ya. Sungguh kelihatan sangat bahagia. Keluarga yang memuji Tuhan walaupun hidup dalam kesederhanaan. Tapi bagi mereka, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bagaimana mereka akan hidup untuk hari esok, mereka serahkan pada Tuhan. Nah, tidak jauh dari tempat mereka ada satu keluarga lain, duduk juga ya, di tepi danau itu dengan menggelar tikar dan mengeluarkan makanan. Tapi yang terjadi adalah pertengkaran. Si ibu tuh merasa bapaknya kok enak aja duduk sambil merokok. Lalu ngomel, "Pak, dibantu." Si bapak yang sedang asik merokok bilang, "Tunggu. Lagi ngerokok kok, perintah." Ibu nggak sabar, terjadi umpatan. Anak juga nggak sabar, mengumpat ayah. Ayah nggak terima diumpat anak, berhenti mengumpat anak.
Nah, akhirnya terjadi pertengkaran besar. Nah, itu menggambarkan keluarga yang mau piknik saja akhirnya tidak punya damai karena mereka tidak memiliki damai sejahtera. Dan itu banyak terjadi bukan cuma di luar sana, namun di tengah kehidupan keluarga Kristen. Ini sungguh memprihatinkan. Bagaimana mungkin keluarga Kristen hidup dalam umpatan demi umpatan, kemarahan demi kemarahan, akhirnya menjadi permusuhan dan bahkan putus hubungan keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini mau mengingatkan dan menggugah kita. Ketika seluruh keluarga kita dekat dengan Tuhan, maka damai sejahteranya berkuasa, lalu kita bisa menikmati kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga Kristen yang memuji Tuhan bisa menikmati. Anda tahu apa yang dibawa dalam makanan? Sayuran sederhana, disertai dengan air teh, tanpa gula juga, bukan teh panas, ya. Tapi yang dibawa dalam arang itu adalah ikan yang sudah dibumbui untuk dimakan bersama. Ya cuma itu. Tetapi istri itu melakukan dengan gembira karena dia tahu suaminya suka musik, ya biar saja. Tidak dipaksa untuk membantu yang bakar-bakar ikan. Anaknya juga suka musik. Lalu istri mengatakan, "Tidak apa-apa, saya kerjakan ini asal kamu menghibur aku." Dengan musik yang memuliakan Tuhan, Mama juga ikut menyanyi. Mama juga ikut memuji Tuhan. Suasana sungguh sangat indah. Sederhana, tetapi mereka hidup dalam kerukunan karena ada kuasa Roh Kudus yang menyatukan mereka. Nah, mana yang kita pilih? Di tengah keluarga saat ini, ada banyak orang-orang yang uangnya berlimpah, rumahnya besar, tetapi hidupnya seperti dalam kuburan. Karena selalu sunyi. Suami istri kerja, pulang kerja, nonton, atau makan dengan teman-teman, atau fitness, olahraga, lalu anak-anak di rumah nggak betah, alasannya les, pergi ini dan itu, padahal ada di mall bersama dengan teman-teman yang merokok, makan mungkin narkoba dan sebagainya. Orang tua nggak takut, orang tua nggak tahu. Lalu ketika mereka pulang, anak-anak mungkin sudah tidur, atau sebagian masih belum pulang. Sepi rumahnya, besar sekali, seperti kuburan. Dibangun besar dan mewah, hanya ada kekosongan dan kesepian. Hendaknya rumah tangga seperti ini tidak terjadi pada keluarga Kristen. Rumah boleh sederhana dan kecil, jangan diisi dengan pertengkaran. Mungkin saking kecilnya bisa terjadi desak-desakan, tapi mari disambut dengan gembira. Ya, enggak apa-apa berdesak ini, justru dirangkul, bisa rangkulan, bisa ngobrol bersama, nonton TV bersama, main game bersama, dan sebagainya. Tidak perlu bermusuhan satu dengan yang lain. Alangkah indahnya ketika Tuhan hadir sebagai pemimpin keluarga. Ketika Tuhan hadir sebagai kekuatan keluarga. Ketika Tuhan hadir sebagai pembawa damai sejahtera. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan membangun kehidupan di tengah keluarga dengan selalu berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Pagi-pagi mau kerja semua, bangun tidur, repot ini dan itu, tapi jangan ngomel. Puji Tuhan, kalau satu nyanyi, yang lain juga akan ikut nyanyi. Ya, ibunya mungkin di dapur masih repot, tapi kalau ada pujian bagi Tuhan, dia akan ikut memuji Tuhan. Ketika semua selesai mandi akan berangkat kerja, mereka akan berdoa bersama sambil menyapa, Tuhan memberkati dan besertamu. Nanti malam pulang kita nyanyi lagi ya, membawa sukacita. Itulah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau dipikir susah, waktunya mepet, tenaganya habis. Namun ketika Yesus berkuasa, maka apa yang tidak terpikirkan oleh akal bisa terlaksana. Jadi mari bangun keluarga, kita lanjutkan dengan bersama-sama kita memuji Tuhan, bukan saling mengumpat. Saling mengumpat, kehancuran. Saling memuji, menuju pada pembangunan kekal. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Dalam segala kesederhanaan, dalam segala ketidakmampuan, dalam segala keterbatasan, kiranya Tuhan menolong kami supaya rumah tangga kami ini diberkati dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, sehingga kami boleh terus hidup dalam sukacita saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kami akan hidup menjadi gereja kecil yang bersaksi dan melayani untuk membangun kerajaan Allah di tengah dunia. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluarga